Belum persiapan poli. Ayo tuh bagian bapaknya. Aduh, nonton gitu segempur kami itu dong. Mau main, bisa main. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullahu alladzi khassana bi ta'limil Qur'anil azim. Wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah dina kesempatan ieu urang tiasa hadir deui dina pangaosan rutin tiap dinten Ahad. Insyaallah ayeuna bade nguningakeun perkawis salat qashar jamak. Al-Qasru al-Madanatu Tasi'ah, pelajaran yang ke-9 fil qasri wal jam'i was salatil marid wal khauf. Salat qashar, salat jamak, salat menuju teu damang, wal khauf dan salat ketika rasa takut. Al-Qasru ari salat qashar maknahu maknana teh al-qasru huwa salatur rubaiyati rakaataini bil Fatihati was surah. Ngaringkes salat anu bilanganana 4 rakaat. Rakaataini janten 2 rakaat. Bil Fatihati was surah dengan tetap membaca Fatihah sareng surah. Jadi sok sanaos diringkas tina 4 jadi 2 tetap Fatihah mah maca sareng surahna. Jangan sampai gara-gara dipotong lempongnya 2 teh nya. Ditetap Fatihahnya, surahnya dibaca. Wa amal maghribu sareng ari anapun ari salat maghrib was subuhu sareng salat subuh fala tuksoroni teu tiasa atanapi ulah dikosor 2 waktu salat eta. Liqaunil maghribi karena salat maghrib mah salasah 3 rakaat. Wa subhi sareng salat subuh sunah iya 2 rakaat. Jadi dina pasal ieu nguningakeun bahwa yang disebut dengan qashar teh meringkas. Tapi syaratnya berlakuna mung dinu waktu salat anu 4 rakaat. Diringkasna janten 2. Lohor, asar sareng isya. Nah, eta tiasa di ringkas jadi 2 rakaat. Nanti ke depannya aya syarat-syarat tertentu nanya kunaon bisa dilaksanakeun qashar. Hukmuhu ari hukumna al-qasru masru'un biqaulillahi ta'ala sebagai dasarna dalilna dari Allah Ta'ala tentang qashar. Surah An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ya. Di mana anjeun indit atau lelempangan fil ardi di ieu muka bumi, di bumi. Dorobtum itu pamidina mufradatna doroba itu neungeul. Jadi lamun dimaknai tekstualna di mana-mana anjeun neungeul di muka bumi nya. Tapi mah makna teh wa idza darabtum fil ardi di mana-mana anjeun leumpang ya inditan safar di ieu muka bumi falaisa alaikum junahun ang taksuru. Maka bagi aranjeun meunang cenah antak suru mengkosor minas sholati tina sholat. Dimaksudna sholat-sholat mau 4 rakaat. Ayat ieu teh ayat terusanana ya. Ayat terusanana wa in khiftum ya. Apabila anjeun takut oleh orang-orang itu kafir. Cuma rasa takut eta ayeuna diterjemahkeun dengan darurah. Wa qali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lama suila anhu.
Sakumaha dawuhan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lama suilan hunalika Rasul ditaros tentang kosor. Sodaqotun tasoddaqallah, ai kosor teh sodakoh tasoddaqallah nu disodakohkeun ku Allah biha alaikum, maka anjeun fakbalu sodakoh narima eta sodakoh ti Allah. Jadi urang menuju perjalanan teh ku Allah diberi sodakoh, diberi kemudahan ya. Kumaha carana orang yang sedang bepergian tidak terbebani merasa kesulitan dong kayak kumaha salat kaburu moal duh mengkuring endit jam sakieu datangna jam sakieu kumaha salatna. Islam akan solusi, tidak memberatkan, aya jalan keluarna. Salah satunya adalah dengan qasar. Saur Kanjeng Rasul, shadaqatu tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu. Qasar teh mangrupikeun sedekah ti Allah, faqbalu sedekah maka anjeun narima sedekah ti Allah. Ya. Nah, ini ada catatan, tapi ini menurut kami bade aya nu naroskeun tentang qasar heula nya. Nanti ke depan nanti akan kita bahas tentang jama terus itu. Nanti mas sebagai pembuka waktu insya Allah cekap. Jadi qasar mah ya, salat qasar mah terjadi ketika safar. Hanya safar, tidak ada alasan lain. Safar naon? Safar teh perjalanan. Kita melakukan perjalanan. Qasar itu hanya berlaku apa udurna itu karena safar. Angkatan Pak RT bade ka Lampung, terus bisa diperkirakan transitna di mana jam sabaraha. Kalau sekiranya bisa laksanakan sholat, ya sholat di tempat peristirahatan. Pak apa tuh Agus ke Jakarta rutin nih berangkat jam seberapa ti dia nyampe ke sok aya bis istirahat tadinya bisa dimanfaatkan. Jadi qasar mah alasanna teh mung hiji nyaeta karena safar. Nah, iya sepintas diuningakeun kalau jama qasar mah ringkas dari 4 ke 2. Kalau jama mah jamun itu penggabungan antara 2 sholat. Yang boleh dijama hanya 4. Lohor sareng asar, maghrib sareng isya. Subuh nggak bisa dijama dan nggak bisa dikosor. Ya. Di duhur ke asar, maghrib ke isya. Nah kalau jama di samping alasan kosor juga kalau di Madzhab Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa karena ada ihtiyaju, ada kebutuhan yang memang merasa sulit ketika melaksanakan waktu sholat di waktu yang kedua. Ya, jadi jamak mah tidak mesti harus kurang keinditan, tapi karena hal tertentu yang membuat orang wah iya bakal moal kaburu ya, gitu ya. Bisa karena sakit, misalkan jam 5 jadwalnya kemo ya, beres-beres jam 8. Nah si maghrib teh geus diniatan pas datang waktu sholat maghrib teh rek dijama tahir ka isya. Atau di rumah teh erek ini nanti kemudahan tapi jangan dimudah-mudahkeun ya. Erek nanti nonton ke bioskop jangannya masuk bioskop teh jam seberapa? Jam 11 misalkan ya. Nanti keluar jam apa tuh 4 kan, sampai ke 4 jam film teh 3 jam. Rek dikosor jama takhirnya. Kacitu ya gini. Atau rapat sama poe rapatnya. Nah, aya al-ihtiyaju, aya kebutuhan. Ya, termasuk ketika badai ka masjid, tapi ini berlakunya bagi orang yang udah istiqomah berjamaah ke masjid. Ada hujan badai ya. Wah, pokoknya hujan teh teu eureun-eureun. Ada cuaca dingin yang kita kalau keluar teh sakit ya.
Abi termasuk salah satu apa tuh, kalau udah dingin teh muncul naon teh apa alergi. Kalau dingin pasti suara teh kieu Pak. Juga kan poli ya Pak. Nah itu bisa dikosor itu sholatnya. Ya. Maghrib jeung isya bade disakalikeun di masjidnya. Misalkan kalau urang teh pulang ka rumah, misalkan habis sholat maghrib nih, pulang ke rumah teh hujan langsung di masjid teh sholat maghrib jeung isya. Tapi itu dengan ketentuan. Nah, ayat catatan lali musafirin lam yablug safaruhu maisarati yauma wailatin bisaril asqari ma'anusuli. Yang baca heula Arabna ngalaparkah tina bahasa Arab. Wa aqli was salati wala li abiki wa musafin alaihi dain halun qadirin alaihi min ghairi idzni dainihi wala liman safaro li mujarradi ru'yatil biladil alal ashah. Salat qasar dan jama upami dalam perjalanan tangtoskeun bahwa perjalanan eta teh perjalanan bukan maksiat. Ya. Punten nya mun dicontohkeun supados rada saring jelas. Pak RT punten nya di saya tuh nya di dia nu contoh ke PT nya. Pak RT rek ka Jakarta aya anu apa tuh ngelam teman-temanna rek reunian di sebuah klub besar. Rek karaokean bari mabok nya gen. Make PL, pokoknya mah perjalanan maksiat. Di jalan teh di kosor nya gen. Ya, tapi perjalanannya menuju perjalanan ke tempat maksiat. Nah, itu di perjalanan sholatnya tidak boleh di kosor atau jama. Tidak berlaku perjalanan mau kosor mau jama bagi siapa saja yang melakukan perjalanannya untuk hal kemaksiatan. Ya. Indit ke Bandung, erek ke rumah bordir. Nah, perjalanan ti dieu wah sholat heula nya gitu. Jamaah padahal erek maksiat. Nah, ternyata tidak hanya maksiat wungkul yang enggak boleh kosor dan jamaah teh. Tadi disebutkan ya min ghairi adzin qadirin alaihi min ghairi adzin. Satu katanya, orang yang melarikan diri. Tegas nama adalah seorang istri melarikan diri dari suaminya tanpa izin. Nah, itu enggak boleh jamaah kosor. Ya, seorang apa tuh istri kabur gitunya. Nah, kabur tanpa seizin suami. Nah, melakukan perjalanan misalkan dia itu kabur ke Jakarta, kabur ke Bandung, kabur ke Sumatera. Itu enggak berlaku seorang istri itu melaksanakan sholat qasar atau jamaah karena dia keluar rumah sedang dalam keadaan suami murka, tidak ada izin. Yang kedua, wala liman safaro li muajjarolid. Dia pergi kabur pedah aya nu nagih hutang. Ya. Kurang boga hutang ya. Geus janjian. Abi gaduh hutang ka itu haji contoh. Haji abi kelah poe Senin nya mangga poe Senin teh can aya duit. Aduh poe Senin Pak Haji bade ka bumi ieu. Kabur urang teh nya untuk menghindari kewajiban yang sudah dijanjikan. Ya. Nah, ketika abi itu kabur ke Jakarta, kabur ke mana, di dalam perjalanan itu enggak berlaku qasar dan jamaah. Karena kita lari dari kewajiban yang sudah ditetapkan perjanjiannya. Jadi maksud dalam perjalanan itu safar yang bagaimana? Ternyata ada perincian lagi. Kalau enggak dikaji lagi, anu penting mah dalam perjalanan weh. Nah, ternyata dibahas deui seperti apa itu perjalanannya. Jadi perjalanan itu harus perjalanan yang bukan maksiat. Di samping itu tadi disebutkan. Ya.
Jadi orang yang berhutang dia nate apa tuh lari, tapi dia mampu membayarnya yang udah dijanjikan, tapi dia melarikan diri nggak mau bayar. Maka dia lari dari tanggung jawabnya. Itu tidak berlaku jamak qasar. Nah, Kanjeng Rasul juga ini dasarnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berpergian itu selalu melaksanakan qasar. Wa muwazabatu Rasul alaihi taj'aluhu sunnatu muakkad. Bahkan dalam kondisi tertentu salat qasar jamak teh bisa dihukumi sunnah muakkad. Idza ma safara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safara illa qasaru ma'ahu au ashabuhu radhiyallahu anhum ajmain. Jadi ketika Rasulullah SAW melakukan safar perjalanan, ya safaro illa qasara, kecuali Rasul sok mengkosor meringkas salatnya ma'ahu ashabuhu beserta para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, semoga Allah melimpahkan ridho kepada mereka semua. Nah, kalau di dalam kitab Fathul Mu'in hukumnya qasar jamak itu kebagi tiga. Satu, perjalanan yang belum mencapai 80,6 sekian dibulatkan menjadi 81 kilo. Memang ukuran jaraknya perjalanan teh rupi-rupi nih, ada yang 48, ada yang 82, ada yang 84, ada yang 81. Cuman masing-masing punya pendapatnya. Yang diambil ku abi 81 sakumaha tertera di madhab Syafi'iyah. 81 kilometer. Jadi kalau orang melakukan perjalanan belum mencapai 81 kilometer itu hukumnya boleh. Ya, itu hukumnya boleh. Kalau sudah melewati jarak 81 kilometer, misalkan 82, 83, itu dihukumi sunnah. Nah, yang ketiga, kalau memang sudah enggak ada waktu lagi untuk melakukan sholat, sangat nate mepet karena jauhnya perjalanan, lamun orang sholat normal pasti bakal waktunya habis. Ya, maka yang ketiga ini hukumnya wajib. Ya, jadi mau nggak mau harus itu qasar dengan syarat perjalanannya benar-benar nate mepet gitu. Nah, ini sebagai pembuka dina jamak qasar, memang nanti kapayuna ada syarat-syaratnya, ya kumaha niatna, kumaha teknisna, walaupun mungkin orang jarang jarang nate bepergian, tapi kalau bagi beliau-beliau yang suka melakukan perjalanan jauh memang nate karosnya Pak, pentingna ilmu jamak qasar teh karos pisan. Lamun orang nuju bepergian, tadi disebutkan tasodakallahu fa'akbalu. Jadi qasar jamak itu sodakoh dari Allah. Aku orang itu ambil gitunya dengan memperhatikan tiga kondisi yang tadi itu, ada yang dihukumi boleh, hukumi sunnah, dan dihukumi apa tuh wajib. Apa tuh wajib di sini tidak sama dengan kewajiban ketika meninggalkan sholat yang 5 waktu. Tapi wajib di sini sudah enggak ada lagi saking kedah-kedahna karena tosna teh mepet. Ya, datangna tos mepet apa tuh habis waktu duhur. Sumpingna harus sampai waktu apa tuh asar. Jadi enggak ini tos diperkirakan bakal mau bisa sholat normal. Maka itu hukumnya wajib qasar. Nah, jamak qasar itu bagi yang melakukan perjalanan, maka qasar itu harus dikerjakan ketika sudah melewati batas
kampung, ya kampung Cimamut. Kita nate keluar dari kampung Cimamut, di Maleber udah bisa kalau mau berhenti, sudah keluar. Dan kalau belum di Kosor, bisa nanti di jamat akhir ketika sampai ke tujuan, tetapi sebelum sampai ke kampungnya. Ya, pada ke Jakarta, tak sebelum nyampe ke rumah teh harus sebelum sampai ke tempat lokasi teh orang berhenti dulu di tempat yang mendekati kampung itu. Jadi jangan sampai geus nepi heula, mun geus nepi itu bukan lagi safar namanya. Geus nepi, mun geus nepi salat itu namanya naon? Qada. Karena kita salat di luar waktu ya. Jadi yang namanya qasar itu harus dalam perjalanan. Jadi kalau ketika sudah sampai ke lokasi berarti udah enggak lagi ada di perjalanan. Nanti bukan lagi ada di tengah-tengah perjalanan. Sementara nanti kosor itu nanti diri orang itu masih kena menuju lempang gitu, menuju dalam perjalanan. Itu yang diperbolehkan. Lamun tos nepi mah berarti udah sampai, sudah apa tuh hilang naon udur. Sudah hilang, penyebabnya hilang. Ya. Jadi kalau penyebabnya itu hilang berarti harus sholat normal. Sholat normal waktunya geus beak. Ya, dadatangna geus jam maghrib. Ya, sehingga sholat itu asar teu kabujeng, maka qada di situ berlakunya. Atau kalau teu kabujeng paling sholat di kendaraan. Ya. Jadi banyak banyak pilihan. Kenapa aya qosor, aya jama, aya sholat kendaraan, aya sholat khauf, ada segala macam. Soal ketika sakit, ieu teh ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa sholat itu enggak bisa disepelekan. Dengan apapun kondisi kita, ya kita tidak bisa mengatakan, aduh saya nuju sibuk, cek itu Islam, tah aya jalan keluarnya. Duh saya nggak bisa sholat nih lagi dalam perjalanan, cek itu Islam, tah iya aya ilmuna. Nah, saya selalu lagi apa sakit, nggak nggak bisa sholat, cek itu Islam, tah aya carana sholat kergering. Duh saya lagi nanti ketakutan, nggak bisa sholat, aya carana sholat ketika takut. Jadi udah nggak bisa lari Pak. Jadi tos ente tiasa orang melarikan diri dengan berbagai macam apa tuh alasan logika orang dipermainkan sakumaha dasatna ge nggak bisa lari dari meninggalkan kewajiban sholat. Kecuali perempuan ya, ada yang disebut dengan masa haid, itu memang tidak sholat. Kalau di luar itu tidak ada itu alasan. Jadi cangkeng, mau sholat, pan kumaha? Boleh sholat dengan keadaan berdiri, wa ilam tastati, dan lamun teu bisa nangtung dengan duduk, teu bisa diuk wae dengan berbaring. Aduh aing nyeri sirah migrain moal sholat teu bisa. Mun teu kuat keneh sambil berbaring, teu kuat keneh berbaring masih terlentang. Eta da teu kuat keneh wae bisa keneh cek itu Islam teh tong loba alasan maneh. Nah teh meskipun geus keur janten kieu ge teu bisa naon ge selama masih keneh jalan naonna pikiranana masih tetap diwajibkeun bisa dengan syarat. Nembe terhindar dari kewajiban itu lamun orang sudah enggak jalan pikiranna, jalan akalna. Mungkin koma geus hilang ya, bisa gila, eta udah rufi al-qalamu ang salasin. Bayi, bukan bayi, anak-anak sampai balik, orang lupa sampai ingat, apalagi ada tilu yang dirukhsah bisa meninggalkan. Anak-anak sampai balik, orang lupa sampai ingat, satu lagi gila sampai sadar lagi ya. Sampai masuk muslimnya ya. Iya, dari itu masuk dalam kategori apa ya? Tapi bukan itu sih kalau nggak salah yang tiga itu kita carilah. Jadi orang yang apa anak-anak itu enggak nate hukumi tentang kewajiban sholat sampai dia dewasa.
Tapi dalam hadis ketika masuk usia 7 tahun maka mulailah diajak, dikasih tahu. Ketika mencapai 10 tahun maka diberi sesuatu yang membuat dia jerak. Kalau dalam hadisnya faida dorobtum ditenggel. Cuman tenggel di sini jangan diartikan main gaplok wae nya. Budak bangun salat udang jebret digaplokan. Udang teh balan cunul gitu nya. Bukan itu, tetapi bagaimana memberikan efek ya yang lebih tegas bahwa salat itu adalah kewajiban. Nah, jadi salat minimal orang dina bab salat mah margi ibadah pokok ya. Minimal orang harus tahu dalilnya. Naon dalil tentang kewajiban orang salat? Ada yang tahu? Wa aqimis shalah. Cukup itu. Kita tahu dalilnya. Kalau mau lengkap lagi? Wa atuz zakat. Nyambung. Di surah Al-Baqarah kan ada ya. Nah, surah Al-Baqarah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Itu dalil tentang salat. Banyak ya. Ada yang inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Terus hadisnya? Naon hadisnya tentang kewajiban salat? As-sholatu imadudin faman aqama faqad ada mah itu dalilnya tentang salat. Minimal yang kewajiban pokok kita harus tahu sehingga orang salatnya ada dasarnya. Oh, ini kewajibannya. Di Al-Qur'annya banyak tentang salat ya. Kemudian sabda nabinya dasar tentang salat naon. Yang minimal salat yang karena salat mah adalah pokok. Jadi yang pokok mah pasti menghukumi wajib itu adalah aslul hukumnya itu wajib itu ketika ditinggalkan mendapatkan dosa, ketika dikerjakan mendapat pahala. Ya, itu salat. Jadi tidak ada alasan keur kumaha wae urang dalam kondisi naon wae urang itu tidak bisa menghindar dari kewajiban salat. Bahkan ketika repot pun orang menuju teu damang selama pikiran orang masih jalan maka salat tetap melekat kewajibannya. Beda sareng saum. Ya, urang gering saum bisa libur heula Pak. Ya. Misalkan sakit orang saum mungkin digentos deui di hari-hari yang bisa saum. Kemudian zakat itu bagi yang mampu. Nah, sedekah bagi yang mampu. Terus ibadah nanti haji itu mampu mah enggak ada kewajiban. Ya. Masih banyak amal-amal yang setara dengan ibadah haji dan umroh. Nanti itu ada orang yang ketika di nanti hisab itu dia punya pahala haji dan umroh cek kurang tidak imadat teu pernah umroh teu pernah haji boro-boro indit ka haji ka umroh duit ge teu boga tapi ternyata boga pahala haji umroh naon salat subuh berjamaah summa zakaro azza wa jalla kemudian zikir kepada Allah azza wa jalla kemudian salat 2 rakaat isyraq itu kan udah pahalanya haji dan umroh tamatin ya. Nah, kalau sholat mah nggak bisa toleransi, enggak, ya, tidak bisa toleransi. Keur nyeri beuteung kumaha wae ge, keur selama otak kurang masih jalan, ada solusi Islam. Bisa jama, bisa kosor, perjalanan bisa kosor, bisa jama, teu kuat nangtung bisa calik, teu kiat calik bisa berbaring, teu kiat berbaring dengan isyarah, teu bisa dengan isyarah, buang sholatkeun nya ini dia. Ya, tal. Itulah sholat qashar yang diringkas menjadi 2 rakaat. Ya, uang tutup pelanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.